Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati pada hari ini Abah no kumaha Abah nya damang anu daeng kumaha teh damangnya. Saya mudah-mudahan si Akang teh juga damang sadayana. Pada hari ini kita berkumpul atas nama bangsa, atas nama warga, atas nama umat Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkannya hari ini semua bupati yang diwakili dan juga anggota dewan pada hari pun hadir, MUI pun hadir, para ulama hadir, para ustazah hadir. Ini suatu rahmat yang dikumpulkan oleh Allah. Mau dibawa kemana mercusuar ini? Mau dibawa kemana republik ini? Kita bicara hari ini Kamtibmas dan teritorial. Tanpa Kamtibmas dan teritorial, karena PKI gaya baru sudah berlaga-laga di negeri kita, seringkali menumpangi majelis-majelis seperti ini. Hati-hati saudara-saudara, PKI tidak akan rela, tidak akan ridho masyarakat Indonesia menyembah Tuhannya. Ya sedikit saya berbicara tentang bicara tentang intelijen dulu Pak ya, supaya intelijen juga tahu yang berdiri ini siapa. Ya. Lah iya, kenapa saya bilang sama ketua dewan tadi, harus dibawa ini negara, harus disembunyikan daripada hati-hati yang kotor. Negara adalah kesatuan Republik Indonesia. Hari ini Pancasila berdasarkan Al-Quran yang hari ini kita amalkan bersama. Baik jamaah, kalau saya sebutin 3 tadi kita bicara tentang Golden Triangle. Sobat Golden Triangle. Ya, negara ini kalau sudah bicara 3 faktor, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau dia profesional, negara enggak seperti ini. Lihat hari ini, sebagai contoh, hari ini leadership, komitmen. Seorang leadership harus membangun jiwa karakter. Karakter kebangsaan, karakter keimanan, dan karakter satu sebagai leadership. Maka hari ini kita bicara tentang Golden Triangle. Mari kita pikir kita nyebrang ke Tanah Suci. Lihat seorang Golden Triangle disaksikan 3 juta, 1 juta miliar pun. Lihat, sukses membawa pembaharuan negeri dan bangsa. Ada ayah Ibrahim alaihissalam. Ada istri, ada yang namanya Siti Hajar. Ada anak namanya Ismail. Lihat kau lihat. Kamu disekolahkan, buka matamu di Mekah itu. Apa yang menjadikan sumber tauhid itu? 3 orang ini bisa menjadi membawa pembaruan dunia. Kamu beli, lihat, kamu ke Madinah, ada Golden Triangle yang dimana legislatif harus tahu, yudikatif harus tahu bahwa beliau dibiayai oleh negara pergi haji. Kesana ngapain? Banyak orang Indonesia haji kagak ngerti. Banyak Islam kagak ngerti. Kenapa? Karena datang ke sana bukan minta doa. Allah, ku datang ke Tanah Suci Mekah ini. Ku datang melihat Rasulku seperti ini. Aku pulang ingin membawa pembaharuan bangsa dan negaraku. Bawa pulang. Ngapain doa minta rezeki ke Mekah? Ngapain doa minta jabatan ke Mekah? Bullshit itu. Lihat kata Allah hari ini, ku buka matamu. Dia berbicara tentang nepotisme. Dia bicara tentang apa lagi? Bagaimana membangun karakter bangsa. Dibangun, maka hari ini 3 komponen ini bikin acara hari ini, kita dikumpulin. Lihat kata beliau, orang kalau udah disebut abah otaknya mesti waras. Lah
Lu jangan main-main, kiainya sekolahan ini. Kiainya bukan kiai jikir begini, bukan, enggak. Gua enggak pernah jikir tuh dari subuh sampai jam 9, enggak. Gua jikirnya di Kuningan Plaza. Gua jikirnya di jalan raya, di Sudirman. Allahu Akbar. Demi negeri bangsaku, kenapa jadi begini? Siapa yang memotori? Itu Pak, kita ngerti. Kalau kita cuma jikir la ilaha illallah di rumah, berjam-jam, apa yang dapat? Banyak orang berzikir kagak ngerti, tidak berpikir. Banyak orang berzikir cuma jahar tapi tidak dizikir kolbi. Banyak orang berzikir tidak bil arkan karena perbuatannya setan. Istidrot timbul di mana-mana. Pada hari ini saya tidak menggurui, tapi pada hari ini coba kita kembali. Kita di bawah hari ini melihat leadership yang punya komitmen membangun pembaharuan negara dan bangsa. Dimotori ini mudah-mudahan bahwa almarhum Kiai Nur Ali mati boleh jasadnya, tetapi cikal bakal perjuangannya mesti dihitung. Ini kadang-kadang Kiai songong banget, ngomong sendiri, boro-boro perjuangan orang diangkat-angkat. Kita belajar dari sejarah. Hari ini bukan kita sengaja, tetapi Allah yang menyengaja kukumpulkan kepada kalian pada season ini. Kata Allah, kamu bicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sampai di mana masuk ke dalam jiwa? Sudah sampai di mana ragamu tahu tentang dia? Kamu tunduk dan patuh, ikhlaskan agamamu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa yutuna zakata zalika dinul qayyimah. Ikhlas kamu beragama. Kalau kita sudah ikhlas, insyaallah, amin. Maka PKI harus tahu, dan dia tahu bagaimana kita nyembah Allah. Maka dibikinlah aliran-aliran sesat agar kita gontok-gontokan. Dunia menyoroti kita, yang babak belur polisi. Kita lihat. Maka hari ini polisi harus berjuang, duduk sama rakyat. Camat harus, dan Ramil harus bicara tentang Kamtibmas. Kalau ini yang dimulai, ini bagian kebangsaan sebenarnya. Kalau muspikanya begini, muspikonya begini, muspidanya begini, beres. Nggak usah pakai mahal-mahal biaya. Cuma satu, manggil kiainya yang bener. Kiai nggak ngerti negara, ngomong camat dimaki-maki, DPR dimaki-maki, urusan lu apa emangnya? Biarin aja, nggak apa-apa, gue yang ngomong. Jadi negara ini harus dibawa, nih letak negara berdasarkan Pancasila, subjeknya ini amalkan tuh Pancasila. Kita Pancasila ditonton. Nih hari ini lihat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita adalah camat, bagian bukan integral, bagiannya adalah sektoral. Ini loh, bawa tuh dari kelurahan-kelurahan, lurahnya ajak kemari. Kan dia sebagai leadership, sebagai pemimpin yang membentuk karakter. Kalau camatnya bejat, sama lurahnya juga. Kalau dan Ramilnya nggak agamais, mau ngapain duduk di sini? Terus kalau Kapolseknya nggak agamais, nggak bakal ketemu. Maka kata Allah, kalau kamu ketemu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ketemu. Tarik benang merahnya. Kita tanya, eksekutif bagaimana kerjanya enak? Kalau yudikatif yang buat keputusan berantem. Ya, coba dah. Makanya belajar. Nih lihat, kita sapu bersih nanti di sini. Eksekutif tidak akan tenang bekerja karena yang buat keputusan berkelahi. Sekarang yudikatif yang membuat hukum kagak beres, gimana? Acak-acakan di negara. Maka kata lo, kalau kamu Islam, pergilah haji. Pergi haji, lihat pendidikannya. Di Madinah lihat, nggak ada bicara nepotisme. Rasul tidak mengajarkan membangga-banggakan keturunan. Nih kagak, kita mau bangga banget. Gua anak Kiai Ano, padahal dianya tukang korupsi. Gua anak Kiai Ano, kerjanya di politik. Bah, Rasul enggak. Das, udah nasab di situ. Bicara kasab hari ini. Lihat Umar Ibnu Khattab dimakamkan di situ. Lihat, kalau Umar Ibnu Khattab dimakamkan di situ, bukan Fatimah yang dimakamin, bukan Siti Aisyah yang dimakamin dekat kuburannya,
bukan Abdul Muthalib, bukan, tapi Abu Bakar asih. Ini lihat tarbiyahnya. Kalau ke sono mata lu pada melotot doang. Orang kalau pergi haji atau umroh, hatinya nggak bersih, kagak ada hudan. Ngapain coba? Kamu sabar dalam beragama sebagaimana sabarnya Ibu Siti Hajar. Sabarnya sabar aktif, bukan sabar pasif. Bergeraklah kamu ikhtiar, jangan diem aja. Di Islam diem aja. Udah jadi ustadz boro-boro usaha. Nongkrong mulu, jikir mulu, kapan maulid? Kapan maulid, bayarnya berapa? Di mimbar bicara amplop-amplop mulu. Kerek banget jadi orang sih lu. Biarin. Lah kayaknya Islam rendahan banget. Lah gua kan kadang-kadang sedih. Deh. Sedih baik gua. Kalau ketemu pejabat, katanya, "Ya, ini paling minta proposal, buset gua beli pala lu." Kayaknya kiai nggak wibawa banget. Kan kita sedih. Kalau ulama nggak wibawa, lu mau nurutin siapa? DPRD 5 tahun. Camat besok pindah. Bupati pensiun. Kiai pensiun. Kiai pensiunnya tragis, Pak. Umat ditinggalin sama umat. Lu ditinggalin sama umat, mau kemana dah? Ayo, lu mau nyari duit di mana? Maka jangan sekali-kali membodohi yatama wal masakin. Jangan sekali membodohi umat. Barang siapa yang membodohi umat, tunggu kehancuran. Ayo lu. Maka gue mah alhamdulillah kalau diundang sama fakir miskin sama yatim, gue girang banget dah. Kalau diundang pejabat, gue nggak begitu girang. Lah, pejabat punya duit, gue punya duit. Pejabat karyawan, gue karyawan. Pejabat pengusaha, gue pengusaha. Tapi kalau pejabat yang takwa hari ini, alhamdulillah matahari mendung. Panas, gue setelin angin AC. Nih, enak adem. Lah, coba lu jikirnya jikir istidrod. Boro-boro matahari mau tunduk. Nih banyak orang kampung kita ini kagak ngerti, diajak jikir-jikir. Allah dipaksa. Bisa kita maksa MUI hari ini? Bisa? Kagak. Bisa maksa bupati harus datang? Kagak, dia punya tugas. Makanya hari ini kita dibawa dalam rangka mempelajari bagaimana seorang leadership membangun karakter umatnya, sehingga beliau jarang tidur, jarang makan. Puasa mulu kerjaannya. Umatnya makannya banyak. Kita pemimpin beda. Makannya banyak, tidurnya banyak. Umat kagak pada makan, gimana urusannya? Nih, leadership ya. Kita sedikit intelektual di sini karena di sini banyak pejabat. Lihat kata Allah cukup memberikan polis. Polis jaminan mutu. Kalau polisnya kamu sudah jamin, kenapa kamu ragu? Tuh, lihat. Tuh. Itu polis. Saya mau tanya, camat. Apa itu lu pampang di situ? Itu, di depan apa itu? Di pampang. Ini polis, Pak. Kalau di dunia manajemen, Anda seorang pemerintah harus terpampang rapi dan tunjukkan di jalan raya yang banyak dibaca orang. Ini polis. Lihat. Ciptakan lingkungan Anda nyaman, indah, dan serasi dengan mendirikan bangunan dilengkapi dengan IMB. Ini polis, Pak. Polis. So, but you do management, okay? It's camat. But you are the police, IMB, you know? Iya begini, Allah juga mampang, kagak tanggung-tanggung polisnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa jalun kasir. Kalau kamu ikutin, sungguh aku Allah memberikan suatu contoh kepada Rasul ini yang usul ikutin. Nyaman hidupnya, amin. Tentram hidupnya, amin. Lihat para pejabat yang ngikuti uswatun hasanah Rasul, enak tidur. KPK juga gerah. Polisi juga gerah. Kenapa? Karena memang jaminan mutu dari Allah Subhanahu. Allah bicara tentang garansi. Aku berikan garansi pada kalian kalau kalian sudah uswatun hasanah. Ya ilah kagak percaya, hidup banget tapi sholat, ngerti kagak? Lah banyak orang gak ngikutin Nabi, sholatnya nggak sah. Gue tanya, lu ngapain tunduk? Subhanallah bi'ajim wa bihamdi. Apaan lu tunduk-tunduk munafik? Mestinya lu tunduk, lu ngerti, ya Allah aku tunduk patuh kepada engkau wahai Raja yang membuat kesepakatan, yang membuat jaminan, aku tunduk karena jaminan engkau adalah nampak sebagai orang-orang yang dibentuk karakter dalam rangka tunduk dan patuh. Katalah aku Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, kurang bagaimana?
Lah kalau kita ngerti Islam, debat di mana juga menang. Teman-teman saya paling alergi kalau ketemu saya, Pak. Bule-bule itu paling alergi kalau ketemu saya. Kenapa? Kagak, kadang-kadang orang Islam kerjanya membleh. Kalau datang ke bos, mintanya naikin gaji. Ya ilah, kalau saya, sorry. Saya datang pagi-pagi. Oke, sorry bos. Saya bekerja, apa kerjaan saya? Kok begini? Lah iya, umat Nabi Muhammad. Baru kita ngerti. Apa sih leadership membutuhkan karakter? Dari sholat kita dibangun karakter. Orang Islam itu sebenarnya harus hebat dari orang yang lain. Kenapa? Karena bangunan karakternya jelas. Dari mulai badan kepada niat. Nih kita pikirnya mesti di dalam ini, Pak. Nih lihat. Kamu datengin siapa yang menurunkan air hujan? Aku, Allah. Berbasuhlah kamu dengan basuh yang teratur. Maka mulutmu kumurin, ada beberapa nikmatku yang kau berikan di situ. Lihat bagaimana kususun indahnya gigimu. Bagaimana bibirmu yang tak bertulang itu kumudahkan. Itulah aku Tuhanmu. Itulah kuping-kupingmu yang kuberikan untuk mendengar. Untuk samin awatonar. Itulah kubangun semua kerangka tubuhmu. Dalam rangka membangun takwaku kepadamu. Ya enak banget kan. Setelah itu bicaralah padaku datangi. Kalau kamu sudah bersih dari badan, najis mugalajo. Setelah mau habis mugalajo, bersihkan niatmu. Jadi seorang yang punya komitmen diajarin. Usolli fardu juhri, arbarokat mustabir Allahu Akbar. Komitmen. Ini solati, wa nusuki, wa mayahya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Komitmen. Nabi Ibrahim diajarin komitmen. Komitmen di Baitullah. Bangun sarana dan prasarana. Kita komitmen kita apa? Komitmen kita jadi camat, komitmen. Jadi dan ramil, komitmen. Jadi kapolsek, komitmen. Lah kagak punya komitmen, ya. Pak, alhamdulillah saya dokter juga. Lihat, orang yang gak punya komitmen, tunggu saja waktu post power syndrome. Hidupnya di bangku. Di bangku, kata tangan, salah lu sendiri, kenapa ngambil duit haram? Salah sendiri, kenapa makan uang haram? Salah sendiri, kenapa ngelihat yang haram kamu ambil? Lihat, di audit sama Allah, cepet, stroke. Udah stroke apa? Mau ngomong Allah? Kagak bisa. Allah. Lah, kata lo bukan salah aku. Hari ini aku bicara tentang konsep audit. Bukankah kamu tiap hari aku berikan audit secara general? Audit yang namanya sendiri maupun audit beramai-ramai, aku sudah berikan audit kamu itu. Coba kamu audit dirimu. Kita kadang-kadang nggak bisa mengaudit diri. Kita orang lain kita audit. Kita disuruh audit diri kita sendiri. Coba. Bener nih mulut. Ya ilah 5 kali sehari. Wudhu. Kadang-kadang lebih. Kagak ngerti-ngerti. Waduh. Baru. Setelah kamu ngerti audit. Kamu tahu siapa aku. Maka dimunculkannya. Namanya Wiranti. Jaminan oleh Allah dipampang luas. Dan dikenalkan oleh Allah. Kul. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Yuhbibkumullah. Wa yaghfir lakum junubakum. Wallah ghafurur rahim. Kalau engkau mencari aku, kata Allah, wahai kekasih-kekasihku, wahai Muhammad, ajak mereka. Tapi yuk, ikutin kau. Bayangin, ada aturan-aturan di yudikatif, ada aturan-aturan di legislatif. Lihat ayatnya. Ini ayat legislatif yudikatif. Kalau kamu menjadi eksekutif. Akhirnya kita apa? Eksekutif tenang kita. Kalau sudah pada ada yudikatifnya. Membuat keputusan. Keputusanku hari ini. Aku ridho. Ashadu alla ilaha. Wa ashadu anna Muhammad. Komitmen. Ikuti dia. Dan kamu tidak akan susah. Alhamdulillah tuh. Saya nggak akan susah tuh. Bela agama. Maaf kalau mata saya siap-siap. Belum tidur. Lah saya mah kan belajar ilmu dari orang-orang sakit. Tiap hari ngobatin 300 orang. Nggak kayak kambing gua ngobatin. Gua bagiin duit aja. Lihat emak nih, gua bagi duit. Udah nggak usah bagi duit gua, lo gua bagiin aja. Loh, kok nggak dibagi duit? Ngapain minta sama orang sakit? Orang sakit mah biar doain kita. Terus gimana orang sakit? Kenalin Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti, jangan minta upah. Kenalin Allah. Begitu kita kasih duit, dia kenal sama lo. Alhamdulillah. Begitu. Kok mau kiai gadang? Ilmu dapat pejabat gua ngobatin. Gua tanya, jabatan apa Pak? Gua tahu dah. Lu sakit kayak gini belum setimpal dengan perbuatan lu.
Karena lu nggak bisa ngaudit. Bus gimana Kay, saya mau tobat. Semua hitung dari mobil lu sampai rumah lu. Mau nggak lu kembalikan kepada negara? Ya saya susah tuh. Bagaimana mau tobat? Lah, kita diajar leadership. Oke, kata Allah, aku ajarkan leadership pada kalian. Sebagai bapak pemimpin. Baik pemimpin pemerintahan, pemimpin kenegaraan, maupun pemimpin rumah tangga. Besok kira-kira begitu kita buka dan sahur, yang kita ajak siapa? Anak kita sama bini kita. Kumpul dalam satu bangku. Lihat, anak kita nyuap. Lu tega nggak kalau mentara beli mejanya aja uang korupsi? Kata meja, lu kurang ajar jadi bapak lu. Ngasih anak haram. Lu kurang ajar lu jadi emak, kerjaannya gerutu. Wadon, diam-diam lu. Lu kadang-kadang jadi biang masalah juga. Maaf ya. Lihat, kalau Siti Hajar jadi wanita sukses, ibunda kita yang namanya Siti Hadijah jadi wanita sukses, Fatimah jadi wanita sukses. Inilah hari ini ada anggota dewan ibu kita. Kan kadang-kadang laki-laki kalahnya sama siapa? Laki-laki kalahnya sama siapa? Perempuan. Makanya kita sama perempuan gak boleh takut, mesti berani. Lah kira-kira kalau gua gak berani, lu punya anak. Kadang-kadang gara-gara istri di penjara. Kita mah udah dah punya mobil gak usah banyak 9, istri maunya 11. Kadang-kadang dibujuk istri, kita terpesona, makanya istri harus ngaji, harus maulid. Jadi istri jangan keterlaluan. Bang, kok jadi camat Senin gegaras aja, gituin aja. Puasa apa bang, jadi camat gitu, jadi perempuan jadi ibu camat. Ini kagak, jangan puasa mulu pak. Dah, kalau punya istri udah ngajarin kayak gini pak, tanya, gelang lu berapa gram? Gue tambahin besok. Begitu, ini wanita sumber. Kenapa? Karena wanita sering bertetang, sering ngoceh, suka membanding-bandingkan. Maka Ibunda Siti Hajar itu wanita yang tidak pernah membanding-bandingkan dengan Siti Sarah. Lihat, ini belajar loh pak. Kenapa? Karena beliau wanita soleha, maka sampai hari ini terkenal air jam-jamnya sejuk dan menyejukkan. Karena beliau sabarnya aktif bukan pasif. Lihat beliau, begitu beliau lari dari Safa sampai ke Marwah, beliau nggak jalan, beliau lari kejar. Ini kagak, kita orang Islam diam nunggu kapan ya gua ada bantuan dari luar negeri, nunggu kapan dari utangan luar negeri. Ya ilah, negara kita kaya raya. Bu, doain besok saya ke Kalimantan ya, besok gua gundulin para pengusaha. Di sono banyak orang kaya, kalah sama nampuni gue tukang nasi goreng, kalah sama tukang gorengan. Bener, ini anggota dewan saya kalau ngajarin murid begitu. Dagang apa? Cendol. Dagang apa? Nasi goreng. Satu hari satu gelas cendol. Terus warteg, gampang. Warteg satu piring, kumpulin. Begitu kumpulin, lah kiai masih untung 2 piring sampai 5 piring satu hari kali sebulan. Besok lu sekolahin anak yatim, ciptakan keadilan sosial, amalkan Pancasila. Giliran pejabat begitu nyumbang, ya elah, cuma 10 juta setahun. Coba, caranya gampang. Saya jujur, Anda karyawan, saya karyawan. Saya belajar pertama mengikuti akhlak Rasul dari 10% pak. 10% saya gaji saya sisiin. Lah kok masih cukup ya? Saya beliin 20%. Saya tanya orang non muslim, Bram, lo gaji lu dipotong berapa? Oke, you but your salary 20%. Wah, 20%. Oh, ilah illallah. Dia ngikutin nih kagak jelas 20%. Kagak jelas. Kita ngikutin 20% jelas ajarannya, ya. Tadi jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin wa yuqimunas sholata wa yutuna zakah. Kenapa? Dari uang 20% ini bersih, enak tidur. Lama-lama gua malu. Gue tingkatin 40%. Masih banyak juga. 80% masih cukup juga. Alhamdulillah jadi kiai, amin. Lah ini karyawan, hati-hati daeng. Karyawan juga ngerti ngerti ketentaraan karena murid saya banyak tentara. Jadi kalau kita sudah fokus ke sini, kita tarik benang merahnya. Bener nggak ada hati kita? Nih Bu, kalau kita udah sebut Nabi Muhammad ini mendung adem, tapi insya Allah jangan hujan dulu, amin. Baru kita tarik. Mari kita tarik bersama. Bener nggak kita? Ada nggak di hati kita nyangkut itu cahaya? Nyangkut nggak tuh nama? Mari kita ikutin coba.
Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bentuk karakter oleh kamu sebagai leadership kamu, kata Allah. Karena kamu hari ini bersalam kepada nabimu dan kepada para anbiya untuk membangun karakter tauhid, maka kamu membangun karakter ini dengan soleh. Wala ibadi solihin. Ajaran mana yang nggak hebat? Dari sholat aja ajaran hebat membangun karakter. Setelah karakter kita bangun, kita jadi contoh leadership di masyarakat. Lihat, nggak ada hari ini nama Bung Tomo, nggak ada hari ini nama Ki Hajar Dewantara yang tidak orang tahu bahwa beliau membangun leadership, membangun bangsa dan karakter. Lihat Jenderal Sudirman, beliau juga seorang leadership yang canggih, tidak mementingkan pribadi, maka mementingkan bangsa dan negara. Kita bangga punya Sudirman, seorang yang betul-betul gigih dalam membangun bagaimana konsep Ambarawa. Kalau beliau bukan seorang leadership, bangun leadership. Ini pada legislatif kita, ini pada yudikatif kita, kita bisa lihat. Ngambil keputusan dengan yang baik, sesuai dengan hati nurani, bukan dengan hawa nafsu. Ngambil keputusan hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku karena komitmen. Ini kalau membentuk negara, dari kecamatan, kelurahan, dan dari RT RW baru beres. Kalau dari eksekutif kagak beres. Maka kita doain nih, ya, Golden Triangle di Kecamatan Tambun Selatan, mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah, amin. Beliau mudah-mudahan diangkat jadi pemimpin. Tapi besok kalau lu jadi pemimpin lupa, gue godok pala lu. Lah, kalau saya punya murid nggak bangga gue dikasih mobil, nggak bangga gue dikasih duit, sebelum lu buktikin lu jadi pejabat yang amanah. Banyak saya jadi pejabat dibawain, siapa emang lu? Saya ditanya kalau ke negara itu, Pak Kiai proposalnya mana? Hah? Proposal? Iya, orang-orang udah numpuk proposal, kayak proposal. Adepin gua. Tanya proposalnya. Satu, proposal saya. Bawa bangsa negara ini ke depan. Jadikan kamu pemimpin yang amanah dan bersih. Dan proposalku satu, amalkan Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar. Itu proposal saya. Gue dipelukin, Pak, rata-rata presiden. Besok nggak bakalan dah gue diundang lagi dah. Kata proposalnya berat. Lah, emang bangga? Saya terus dikasih harta sama pejabat. Besok diutik-utik. Kalau kita kiai ke pejabat minta sumbangan, pengemis nggak bakal bisa terhormat. Kata Allah, maka Allah berikan garansi, Allah berikan wiranti, dan Allah berikan salah satu garansinya nggak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu intan suruha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kau tolong agamaku, aku tolong engkau, dan aku angkat derajatmu. Kita kagak yakin. Coba hari ini, saya alhamdulillah, Rebo kemarin ke penjara. Saya orangnya seneng ke penjara, Pak, jujur aja. Masa kiai ke penjara malu? Kagak belajar ilmu. Saya ke penjara, ke Barreskrim, saya tanya, ngapain penjara? Banyak, Pak. Bupati, gubernur, gue samperin, nangis. Kiai, ngapa lu nangis sama gue? Malu sama gue? Iya, tolong doain. Ini belum berapa penjaranya, belum berapa. Nanti lu pensiun penjaranya lebih hebat lagi. Lu akan dirongrong oleh anak dan istri lu. Penjara yang kedua adalah penjara akhirat. Salah lu. Makanya harus kenal Nabi Muhammad. Jaminan mutu. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib bisa garansi hidup tenang dan bisa menggaransi hidup aman. Lah iya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan HSE, Human Safety dan Emergency. Dan beliau mengajarkan kita bagaimana cara finansial yang baik dan cara teknis yang baik. Nabi Muhammad nggak kalah dengan manajemen Amerika. Bicara tentang Blue Ocean, Nabi Muhammad sudah bicara tentang Blue Ocean. Nabi Muhammad udah bicara tentang safety. Safety-nya orang Islam apa? Lihat, kira-kira kalau orang Islam mati, nyebut siapa? Nyebut Allah. Saya tanya, emergensinya mau kemana lo? Mau mati. Mau cari siapa? Mau cari Allah. Kagak bisa. Allah itu harus dimiliki sifatnya dulu di sini. Harus dimiliki di sifatnya. Ada di mata yang maha melihat, kita juga harus ngelihat. Allah Sami maha mendengar, kita harus dengar perkataannya. Allah yang namanya Rahman Rahim, kita mesti Rahman dan Rahim pada diri kita. Kalau ba ama sin, lihat,
ba sama sen sama mem, besmi dengan namaku, kata Allah. Kamu sudah paham tentang aku Allah Zat, maka kenalin sifatku dulu. Kalau kamu sudah kenal sifatku, gampang mudah sebagai orang-orang yang audit. Lihat, kita mau ngambil ada sifat Allah, sabar. Wait, ada sifat Allah. Kalau sifat Allah sudah ada dalam diri kita, santet kecil. Lah kiai-kiai teman gue kadang-kadang pada takut disantet, Pak. Nih ada Pak Mui apa Nui-nya nih. Saya bilang gue santet, gue telan. Lah kiai takut santet, orang ilmu lu hijib. Gue di Kalimantan kalau dikerjain, besok Kiai Saadi nih. Dia mau ceramah, gue bikin banjir itu laut. Gue tunjuk kering. Dia mau anginin, oh anginnya gue tahan. Yang punya angin siapa? Yang punya laut siapa? Gue bilang, Allah, saya datang untuk menjunjung tinggi adalah engkau Tuhanku. Dan aku membawa misi Muhammad Rasulmu. Aku datang tidak pernah minta upah. Kecuali aku ingin mengatakan kulil haq walau kana murran. Beres tuh. Nah hari ini kita bicara. Tambun, Bekasi ini adalah pintu gerbang Jakarta. Maka kenapa bersemayam orang-orang yang arogansi? Kenapa orang-orang di sini senang membuat kerusakan? Karena pintu Jakarta akan dikepung. Satu, Bekasi. Sorry, Dan Rami, sorry. Saya bicara sedikit agak jauh. Lah, kalau Kiai nggak ngerti intelijen ya susah. Lihat, Bekasi dia taruh. Ya, timur, selatan Depok dia taruh. Lihat, barat Tangerang. Lihat, di mana adanya? Di mana adanya lu tangkepin. Di barat ada gua. Di utara ada saya. Gua aduk-aduk terus. Gua rangkul dan Ramil. Gua rangkul kapolsek, bikin santunan kayak gini. Mau kemana lu? Bubar. Makanya di Bekasi harus dimoratori, harus begini, amin. Ayo nih ada anggota dewan, ayo kita bikin rame-rame, kagak usah mahal. Mana sih mahal kalau Kiai udah ketemu sama Umaroh? Kagak mahal, umat menurutin. Wah iya, camat gua sering nyantunin. Coba camatnya pelit, budak. Hadir ngapain? Orang pelit, tahu? Orang kalau pelit tahuan, tahu nggak? Tahuannya aja gua jelek. Lihat orang kalau baris mah lihat. Orang pelit itu kalau ketemu anak yatim kenapa kaku? Dia lagi. Ketemu aja masjid lagi dibangun, nunduk. Takut banget dimintain. Iya jangan. Pokoknya kita kalau kita sudah baik sama agama, nggak bakal susah, amin. Karena kebaikan itu adalah modal dan insuran hidup. Makanya tadi uswatun kalau uswatun hasanah kita diikutin, nggak susah Pak. Nih murid-murid saya nih, saya bilang, lo ngikutin gua tambah susah, berhenti. Orang ngikutin saya nih, beragama berhenti kalau susah. Kenapa? Karena ada garansi dari Allah. Bela agama, Allah yang bela. Lihat umat banyak. Kalau hari lebaran gak usah bingung, kue banyak, amin. Tamu banyak. Coba lo jadi kiai bentek. Kerjanya nipu. Persekot uang yang diambil, besok lo gak datang. Lo gitu liwat juga, diundang aja gak datang. Nah, ini karena uswatun hasanah. Mari kita bicara tentang 3 dimensi kekuatan yang ada di Mekah dan di Madinah. Kenapa Indonesia punya kekuatan yang luar biasa setelah kemerdekaan? Dari maulid inilah lahir inovasi. Dari maulid ini lahir revisi. Apa yang diinovasi? Tentang ajaran yang selama ini kebablasan, kita inovasi, kita revisi. Berani nggak? Harus berani. Katakan kulil haqqo walau kana murran. Bagaimana kita berbuat? Ambil masyarakat bawah. Ayo RT RW, lurah. Modalnya murah. Besok kalau lo mau jadi pemimpin, kagak usah banyak kampanye pakai duit. Ini banyakan rakyat diabein. Kalau kira pemilihan baru diundang, bikin repot dan ramil sama polisi aja. Lihat ugal-ugalan, 50.000, 100.000, nggak usah nih, dari bawah dulu. Mulain sekarang 3 tahun. Saya ajarin begitu di daerah-daerah Pak. Ayo, gue yang ceramah, gue sumbang masjid-masjid, gue sumbang musola-musola, gue sumbang anak yatim. Itu guru lu ya? Masya Allah, gurunya kayak gitu. Begitu. Nih kagak, gurunya datang pakai proposal. Udah begini nurunin sorban, ya ilah rendah banget. Nggak bakal dipilih lu abah. Lah, gue punya murid banyak di Bekasi. Nih, kalau gue bilang pilih dia, apa alasan lu? Karena dia baik, udah nyontoin. Mau cari yang bagaimana lagi pemimpin kan gitu? Bikin acara, nggak usah dijemput, gue punya mobil. Nggak usah dibayar, gue punya duit. Gue sumbang, emang gue kalah. Gue hari ini tantangin sama dia. Kata nih lu lawan gue, camat. Nih lu lawan gue, dan Ramil. Nih lu lawan gue kapolsek. Ayo, lu nggak bisa ceramah, gue bisa ceramah. Lawan, iya kan? Kenapa?
Akhirnya 3 jadi 4. Kalau udah jadi 4 coba jempol. Lihat. Kalau udah 4 kumpul nih jempolan. Lihat. Legislatif, yudikatif sama eksekutif. Presidennya jempolan. Soekarno jempolan. Amerika kecil. Amerika diadu sama Soviet. Berkelahi lu berdua sono. Soekarno uncang-uncang kaki bikin negara. Coba. Sekarang kita eksekutif kemana? Legislatif kemana? Yudikatif kemana? Yang jempolan siapa? Negara presiden. Apa urusannya lu? Presiden lu utik-utik, lu mau jungkir balikin. Emang lu siapa? Lagu lu ngomong kagak ngerti kagak apa. Ajak demo rakyat. Pokoknya lu udah ngaji muga awas ya. Demo gambar presiden lu bakar. Gua kagak ridho dunia akhirat. Kalau pemimpin kita tidak hargai, bagaimana negara lain? Kalau dia salah, kita doain supaya dibimbing oleh Allah. Itu tugasnya umat Islam. Jangan pakai jubah, bakar bendera presiden. Allah. Malu kita, umat Nabi Muhammad, pemimpinnya digituin. Coba. Ini siapa kerjaannya? Kalau dia ulama, tanya ke ulamaannya. Bukan begitu cara orang Islam. Mau dibawa kemana ajaran ini? Polisi tidak bisa sewenang-wenang nangkep. Tentara tidak bisa menengkas. Ini Pak, dari sini aja karakter kita sudah kelihatan dibaca oleh PKI. Dibaca oleh mereka. Kalau udah begini, apa jadinya negara? Susah. Akhirnya apa? Diobok-obok lah negara kita. Kayak minyak, kayak batu bara, kayak mineral emas. Kemana larinya? Dia asik-asikan kita berkelahi, dia ambil. Nih, kita kembali dari maulid ini, kita revisi. Kita revisi akhlak kita kalau jadi pemimpin. Kita revisi kita jadi ustaz dan ustazah. Kita revisi diri kita kalau jadi rakyat biasa. Mari kita lihat Pancasila sudah ada. Adalah satu lambang negara. Tadi diksitir oleh yang namanya MUI. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Di sanalah aku jadi pandu ibuku. Bangun jiwamu, wahai bangsa Indonesia. Bangun jiwamu, hai orang-orang muslim. Karena jiwamu adalah jiwa yang ilahiyah, bukan yang jiwa setonia. Apabila jiwamu yang kamu sudah bangun tunduk dan patuh, maka kata Allah, komitmenlah, silakan berikan padaku MOU kamu. Apa yang kamu jadi keinginan, maka setelah kita rukuk dan sujud, kita punya mohon sama Allah. Rabbi gepirli, minta ampunan dan minta rezeki dan minta derajat. Itu komitmen kamu. Jangan menghina. Ini harus dipatuhi. Setelah ke situ baru kita ngerti hidup ini apa. Kita revisi dari maulid ini. Sudah sampai di mana kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Insya Allah hidup itu nikmat. Hidup itu tinggal kita pilih, multi choice. Silakan kamu pilih apa yang kamu ikuti. La ikraha fiddin, bebas. Tapi dari hasil pilihanmu jangan disesali. Kalau kamu jadi lurah, udah jadi lurah jangan disesali. Emang begini. Kalau kamu mau jadi kecamat, jangan disesali. Ini kan banyak nyesel, Pak. Sering polisi saya tanya, kamu nyesel jadi polisi? Lah, kagak boleh. Emang tugasmu pertahanan sipil. Emang kerjanya diobok-obok, ya udah tahan banting aja. Karena yang kamu sandang itu Sabta Marga. Dan Ramil sama, tahanan teritorialnya. Dan kita juga ya harus pilihan saya jadi kiai, ya kagak apa-apa, jarang tidur, jarang makan. Kerjanya dihina orang, kagak apa-apa. Lah kita pilihan jadi rakyat, ya udah jadi rakyat. Kalau pilihan kita sudah tepat, kita tinggal cross, Pak. Ya, kita tinggal cross. Ini hasil pilihan saya. Ikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, hidup kayaknya enak banget kayak saya nih. Begitu lapar, pengen makan apa aja datang, Bu. Kayaknya habis ngobatin lapar, makan soto kali ya. Soto datang. Pengen makan pempek datang. Ya orang muridnya banyak. Coba kalau gue hianat, boro-boro dibeliin, mau apa aja datang dah. Bener, sampai mau duit datang, amin. Dah, saya kalau mau ceramah, duit datang tuh, kucuk, macam-macam nih. Dan Pak Kiai, tanah saya laku, saya udah bagian masjid, ini buat Pak Kiai. Ya Allahu Akbar, duit itu gue injek loh, gue nggak sembah loh. Kita kan kadang-kadang nyembah duit ya. Kalau kagak duit, cerai. Kagak punya duit, diomelin istri. Jangan, duit salah satu dari 1000 bagian. Dia adalah pengantar kehidupan, bukan dia yang hidupin kita. Makanya orangnya jadikan duit, akhirnya jadi apa, Pak? Jadi koruptor. Lihat, koruptor nangisnya jelek banget, Pak.
Lah saya di Bareskrim sering Pak, ini murid saya bawa nih. Kemarin ke Tangerang pertahanan 1 kelas 1, kelas 2. Di kelas 2 saya ceramah, saya tanya itu semua. Kenapa Anda terjeblos? Kiai, setan bujukin saya. Kan Allah udah bilang, sering ngaji Yasin, udah Kiai. Lah, lu bisa nggak? Kagak ngerti. Lah, ngaji Yasin harus ngerti. Maka disitu bilang, alam ahad ilaikum ya bani, ada ma'ala tabru syaiton inahu lakum. Jangan ikutin, kamu ikutin setan. Setan macam ngerayu doang, udah jeblos juga ngebelain. Nah, hari ini kita ikuti adalah Rasul kita Muhammad. Digiring Pak, digiring manusia. Wali Songo punya metode, ya. Sudirman punya metode, ya. Kiai Nur Ali punya metode. Siapa lagi satu, Kiai Muhajirin punya metode, bikin maulid. Kumpul tuh pejabat. Ini kita ngomong agama, kita ngomong negara. Beda gimana? So about you, my name's Adi, you know. It's good. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the best in the world. No, this nothing. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam this maulid good. Oke? Ini kan yang ngina gitu kan bahasa Inggris. Emang lu doang bisa. Maulid ini bangkitnya Indonesia Raya, bangkitnya Sang Saka Merah Putih. Duduk tuh ulama sama para pejabat. Mari kita bikin grassroots namanya. Pertahanan dari bawah dulu, dari pertahanan sipil dulu. Kumpul polisinya. Ya elah, Hugeng gak ngerti banget bondo beginian. Makanya saya kalau di Komjen bilang, gua kalau ceramah di mana-mana polisi nggak undang nggak datang, gua catat namanya. Bener, gua catat namanya. Gua bilang, hei anak gua lu gua undang nggak datang. Apa alasannya? Bah, emang siapa dia emangnya? Kiai datang, tapi bukan salah, jangan salahin polisi karena sering dimaki-maki sama kiai. Kalau kita enggak, mari partner. Karena kita nggak mungkin kiai duduk sendiri. Urusan keamanan ada polisi, urusan teritorial ada dan ramil. Duduk bareng apa? Jangan main gentus-gentusan. Kan kalau 4 udah duduk enak banget, jempolan di mana-mana. Nih kalau 4 duduk nggak bareng begitu Pak. Lah, warga lu demo lu gak tahu. Ntar warga lu bikin kompor meleduk aja lu kagak tahu, orang dia yang bakar. Kompor meleduk, dia yang bakar, salahin pemerintah. Ini ibu tolong buat kadang-kadang nih ibu. Wah, gua ketok lu. Lebih efisiensi gas ketimbang minyak tanah cemong. Bebenahnya cemong. Udah pemerintah anggarin masih salah aja salah. Ngerti kagak sih lu? Biarin gue yang ngomel. Kalau polisi ngomel gitu diturunin. Lah, transisi ini karena apa? Kita punya canang sampai tahun 2200 gas kita nggak habis, Pak. Alo siapin, maka jangan suka. Kalau ibu belum tahu, datang penyuluhan ke camat. Abah, iyo kumaha teh, anu iyo ada kompor teh maleduk, kumaha teh damang, iyo acaranya aturan kumaha, gitu. Datang ke camat, jangan demo. Gara-gara demo, akhirnya masuk ajaran sesat. Biarin saya atas nama perwakilan Migas juga, Pak. Saya di Migas juga, jadi mewakilin juga. Kapan lagi biayanya murah. Lah, jadi kita lihat, kalau emosional ini dibawa, kita revisi kembali. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisobri wassolati lillahi masobirin. Orang Islam cerdik, orang Islam pinter. Lihat, dibangun karakternya dari mulai wudhu. Nggak ada agama lain, wudhu. Lihat dibangun bagaimana cara sholat imam dan bermakmum. Lihat pemimpin yang amanah, tunduk dan patuh, rakyat patuh. Sekarang mulai dari mana? Jangan salahkan pemerintah karena ini sudah kebablasan. Kita kagak boleh mendaulat pemerintah. Tiap malam baca Yasin, tiap ada permohonan kita doain kepala negara kita diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu. Kita doain Polri bisa menjunjung tinggi institusi sebagai institusi kepolisian. Kita doakan institusi Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut agar mereka bekerja dengan baik, bukan latih maki-maki. Udah dibawa pecah belah, di atas pecah belah gimana? Apa gunanya maulid? Maulid itu menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan tauhid la ilaha. Boleh kalian beda pendapat silahkan, boleh beda puluhiyah, tapi yang satu tidak boleh berbeda karena kul huwallahu Allahu lam yalid walam yakulahu kufuwan ahad. Kalau ia bersandar satu zat yang tidak terbilang, satu zat yang tidak terpisahkan, maka kata Allah, aku kenalkan dengan sifatku husomad.
bergantung kepada sifat ini. Kalau kamu dirimu sudah bergantung kepada sifatku, maka aku munculkan kekasihku yang bernama Muhammad Sallallahu. Kamu ikuti dia di situ. Apa hadis mereka, apa Quran mereka, jadikan Al-Quran sebagai hakim, jadikan Quran sebagai hudan, niscaya kamu aman di dalamnya, amin. Bukan gak simpatik nih, jadi kadang-kadang jadi pejabat kalau udah berbau kagak enak, colek aja. Sorry, saya mulus banget kencing, jangan balik. Lah, mau dibawa kemana negara ini? Coba tanya. Ini banyak kita kadang-kadang jujur Pak, saya marah di DKI dulu, karena manggil, begitu saya bilang, ingat, sore ini angin datang, lihat angin puting beliung datang ke DKI tahun berapa. Jangan sekali-kali manggil yang namanya istidrod. Kalau pemerintahnya sudah manggil, negaranya sudah manggil yang begini, alamat kita dihabisi oleh Allah Subhanahu. Nah, maka kita kembali revisi, kita lihat leadership komitmen. Bahwa seorang leadership yang punya komitmen, lihat baginda Rasulullah SAW, dia punya komitmen. Dia tidak pernah menganakmaskan anaknya. Dia tidak pernah menganakmaskan yang namanya istrinya. Sampai meninggal dianakmaskan adalah umatnya. Agar umatnya bersinergi, agar umatnya berdampingan. Sehingga kata Rasulullah SAW, akan bahaya umatku di akhir zaman nanti. Halaka umati abidun jahilun, alimun pajirun. Nanti di akhir zaman banyak ahli ibadah yang bodoh. Pergi ke Mekah, sholat 5 waktu, puasa, haji, sholat, nggak ngerti apa-apa. Lihat dia jadi pemimpin, tidak ubahnya, kata Allah, bagaikan binatang-binatang ternak yang siap tidak ada tahu malunya. Lihat, ditangkap di TV pakai dadah. Innalillahi innalillahi rajiun. Ditangkap sama KPK dadah. Ini kan satu tontonan yang nggak baik. Jadi maling itu kalau udah salah di TV itu bangga. Oh, kenalin gua maling. Wahai pengikut-pengikutku, ikuti aku gitu. Lah, ini sekitar akidahnya mana nih? Tauhidnya mana? Maka kata lo, hari ini kamu revisi ahlakmu, pulang masing-masing, coba kamu masing-masing coba baiat diri. Bukannya lantas begini itu saya baiat, bukan. Nah, karena maulid ini standarnya kita mulai checklist. Checklist rukun Islam, checklist rukun iman. Udah kita checklist. Kalau ada kekurangannya kita memperbaiki, minta petunjuk sama Allah Subhanahu, minta petunjuk jalan, cari guru-guru yang baik. Cari guru yang baik satu, Pak, saya ajarin. Di mana aja cari. Ucapannya sesuai perbuatannya. Dan dia tidak pernah meminta upah. Kalau diajarkan selalu memperkenalkan Allah dan Rasulnya, itu ikutin. Selamat kita, amin. Makanya negara kita ini butuh seperti kita sekarang Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek. Kita tingkatkan nanti ke Muspiko. Kita tingkatkan ke Muspida. Ini kalau Muspida nyantunin 3.000 orang kayak gini gimana? Salam sama Bupati. Yang datang kiai bukan kiai cemen. Ya. No way, but my name Saadi, Batawi. Ya, saya datang kemari atas nama perwakilan sebagai rakyat dan umat Nabi Muhammad untuk membawa pembaharuan karakter bangsa ke depan agar Republik Indonesia yang kita cintai, tumpah darah kita yang kita lahir di sini harus dijunjung tinggi sebagai martabat bangsa. Itu tujuannya, nggak lain. Gue mau jadi pejabat ya nggak mungkin dah. Gue udah jadi anggota dewan, tiap hari sila 300 orang coba. Hari ini, besok ceramah di mana-mana. Kalau kiainya udah istiqomah jadi kiai, besok murid-muridnya lihat. Nah, lihat si Abah kalau datang. Gue liatin aja, lo pelit lo, kaki lo datang ke rumah gue gejik jempol lo. Lagi gue kuncin pintu. Orang pelit mah jangan kasih air comberan, suruh minum dia. Lah, kalau saya mah orang-orang saya saklek aja, karena memang saya didik untuk karakter beliau, untuk insuran beliau. Coba, kita kan nggak tahu umur Pak, umur kita nggak tahu. Suatu saat kita meninggal, udah ada insuran. Udah ada jaminan baik. Kalau kita baik, niscaya anak kita dikenal oleh masyarakat. Coba kalau lu korupsi, lu nggak berbuat baik, anak lu lewat di depan kecamatan, sekcam datang, lu kenal tuh anak siapa? Tuh, yang ini. Coba, kayak orang lihat gedeg banget lihat kita. Ini kan coba, karena perbuatan jelek itu merugikan orang tua, merugikan orang tua, merugikan saudara, merugikan keturun. Maka Allah pelihara kita, jangan sampai kita berbuat aniaya karena orang tua kita malu. Siapa orang tua kita? Kalau di Bekasi ini terdapat banyak rakyatnya kagak beres, ditegorlah camatnya dulu,
Ditegur lurahnya dulu. Emang kalau ada kejadian di sini coba, ada teroris di sini, emang lu gak dikaitin lo? Dikaitin. Boleh si Abah nongkrong. Warganya banyak buat teroris. Coba. Dipanggil RT RW-nya, Kapolseknya dipanggil, udah ribet dah urusan. Si Daeng masih dipanggil. Kan masalah tuh. Maka bikin grassroots seperti ini, ajak masyarakat kita santuni. Ya ilah, Allah, wakbar. Kayak PKI gerah yang begini dah. PKI kalau udah begini nih gerah nih Pak. Lah, pakai ntar dicudik. Urusan, gue mau diciduk, mau diapa urusan. Gue punya polisi, gue punya tentara, gak usah takut. Gue punya Allah, amin. Nah, maulid ini, kenapa dibidain? Bener, ada sebagian yang dibidain. Contoh, dukun maulid. Coba. Dukun maulid, Madin Keris. Lah, gimana Abah? Iya. Anu mau dukun maulid kumaha? Keris dimandiin, anak yatim mandiin. Anak yatim sekolahin. Anak yatim pendidikan. Keris ya ilah, kata keris lu bego banget ya. Benda dimandiin, coba. Mau kepikir kemana coba? Ngobatin pakai keris, ngobatin pakai batu, ngobatin pakai wapak. Begitu gue buka ada kerisnya 2. Ada yang punya wapak sini. Lihat ada kerisnya 2. Orang dibodohin. Coba, ayatnya apa? Potongan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Kanjeng Putih, yuk kumaha itu. Ini kan pendidikan goblok ini. Ini terkenal Pak. Ini perlu kita berantas yang model-model begini. Kalau mau sehat, mau kuat, mau energik, ikuti Nabi Muhammad. Di mana ada agama bisa general check up setahun sekali. Pak, saya di perusahaan minyak asing jujur 9 bulan saya general check up agar karyawannya sehat. Ini sesuai dengan ya namanya ketentuan audit. Jadi kita juga saya bilang sama bule-bule, Mister, sobat my choice, but you know Islam, you know, the general check up. Why? Yes, okay. The Muslim general check up, you know, Ramadan. Bulan Ramadan kita general check up. Dari mulain badan, bangun badanmu. Jangan tidur mulu. Bangun jiwamu. Bertauhid kepada Allah. Lihat, makan, puasa. Lah general check up cuma puasa setengah hari. Kita 30 hari puasa. Coba. Badan kita sehat. Setelah sehat, katalah keluarkan zakat fitrah. Coba, bagaimana membangun karakter bangsa, membangun sosial. Maka diambillah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mau sehat, dikurangin lagi sama Nabi. Nabi datang, puasa Senin Kemis. Ilaha illallah. Bagaimana kagak sehat? Coba. Kita kagak ngikutin. Ya elah, lihat. Kalau gue jadi kiai, gagah banget ya. Suaranya joger begitu ya. Ya orang puasa. Ntar puasa suluk lagi beda. Tuh, udah puasa ditanya sama bini gua, "Bang, makannya tahu mulu. Makan sayur sama tahu mulu. Biar begiji apa?" Buat ada koker begini. Gue diomelin makan tahu, makan tempe. Emang tempe dari apa? Kacang. Tahu? Sayur-sayuran. Kambing makan rumput sehat. Kita ini so energik, silakan makan daging, tapi umur 40-50 tolong Pak. Karena daging yang kita makan membusuk selama 6 jam. Kita tidur, pembakaran kita sudah susah, otak kita panas, pikiran kita banyak, tidak energik. Panggil sini profesor doktor ahli gizi kandungan. Lihat, banyak orang asam urat, banyak orang darah tinggi karena dari makanan. Kembali kepada sayur dan buahan, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad. Senin kita puasa, Kemis kita puasa, ditanya sama istri saya, "Ya elah bang, kurus banget," tadi katain orang, "biarin." Gua sisiin 50.000 sehari. Senin 50.000, Kemis 50.000, sebulan berapa kali 8? 400.000. Gua tambahin 600.000 1 juta, gua bagiin aja fakir miskin. Nih tong, besok gua jalan dah pagi-pagi ke desa, susah-susah, gua tukarin recehan, gua bagiin aja anak sekolah tuh. Lagi pada jalan, nih tong, 5.000, muas satu surak bocah. Alhamdulillah. Apalagi di sini camat nih, kalau dia mau jalan kaki nih ya. Rumahnya di mana ente Abah? Rumahnya di mana? Iya, lu jalan kaki dah, lihat anak sekolahan tuh. Kan anak sekolah sekarang mah songong-songong, pada naik motor, yang jalan kaki bagiin duit. Ya, ini ilmu saya Pak. Gue bagiin. Besok lihat waktu pemilihan bupati, gubernur. Lihat. "Mak, jangan pilih yang lain-lain. Apa kata Kiai Sadi?" Coba. Nah, nggak usah kampanye dari awal. Loh, karena kebaikan itu melahirkan
Kamtibmas. Coba hari ini gak ada sosial, Kamtibmas di mana adanya? Polisi itu udah capek mikirin, dan Ramil capek mikirin, maka harus sinergi 4 tadi. Kalau Polri termasuk TNI sudah duduk, camat sudah duduk, ya, anggota dewan sudah duduk, MUI sudah duduk, selesai. Juga jangan salahin MUI, jangan salahin dewan, karena yang bicara nggak profesional, ngales. Kiai diobrak-abrik, pemerintah diobrak, ditangkap sama polisi, bangga-banget, loh, ceramah ditangkap sama polisi, bangga. Saya goblok tolol lu. Lihat, hari ini kita revisi. Bagaimana Nabi Muhammad hari ini? Coba, mujizatnya, bendung, enak kan? Mau gue janin. Enak lu. Lah, kalau di Asamat orang udah terkenal Pak, di mana saya ceramah, lihat. Nih, kalau besok kotor, saya bilang mau ceramah, dihujanin. Tapi ingat kata lo, bayar ntar. Iya, amin. Baik, udah 1 jam lebih nih ya. Kita kembali. Leadership, komitmen, dan mempunyai Golden Three Angel. Baik Mekah dan Manidah, akhirnya kembali kepada diri kita. Mesti ada Golden Three Angel. Bapak harus mencerminkan akhlak. Ibu harus mencerminkan akhlak. Anak harus mencerminkan Kalau bapak presidennya akhlaknya baik, lihat. Ibu negaranya baik. Nih ibu Dharma Wanita, Persit, ya, juga Persit juga lihat, ya. Kalau dia udah kumpul, masya Allah, nikmat. Ini yang dibutuhkan. Begini maulid kumpul sama-sama apa? Lu mah kadang-kadang jauh baik sama rakyat. Rakyat mah mana baba gua? Ini baba pemerintahan. Jadi maulid itu jangan dijadikan senda gurau. Maulid jangan dijadikan candaan. Maulid jangan jadikan proyek-proyek. Jadi maulid jadikan membangkitkan semangat karakter bangsa, berketuhanan yang Maha Esa, dan betul-betul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diimplementasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita Republik Indonesia ke depan menjadi negara yang bardatun toibun warabun. Begitu maulid, lihat. Keren banget. Santunan anak yatim. Nih, kita udah ngamalin Quran. Coba hari ini, gue mah pokoknya jangan harap dah lu panggil gak nyari anak yatim. Gue budak, dateng. Ngapain datang ke rumah orang pelit? Kalau kiai aja disuguin, gila anak yatim aja. Buru-buru dilihat. Lah, dia ini doanya manjur, amin. Kenapa? Karena dia tidak punya ayah, punyalah bapak lurah, punyalah bapak RT, punyalah bapak camat, dan punya bapak dan Ramil, dan punya bapak Kapolsek. Tuh bapak lu, Tong. Bapak kita itu. Lu jangan takut kalau ada macam-macam, lu datang aja ke Kapolsek laporin. Iya, jangan takut ada bapak lu. Lah, tempat kita ngadu. Lu nggak mau diaduin sama dia kalau ada masalah. Buat cabut gajinya bentar. Lah ini rakyat. Rakyat kalau sudah bersatu, padu, bangun jiwamu, bangun badanmu. Masya Allah Pak, Indonesia Raya. Ilah, gue datang ke istana nangis Pak. Begitu Indonesia Raya didengungkan, bupati, gubernur ngobrol, gue depak aja, ngobrol Indonesia Raya, lihat. Kan enak banget. Jepang coba, di mana-mana kalau lagi lihat. Bapak gak usah jauh-jauh. Waktu sang saka merah putih dikibarkan, lihat para pemain bola, perhatiin. Mustinya dia betul hikmat. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Yang kucinta. Maka kalau ya kita cinta pada negara kita, jangan berbuat anarkis. Jangan berbuat anarkis. Gila, Kiai kayaknya nggak pantas banget lah kalau ngacak-ngacak warung. Ya dan ya. Kiai mengacak-ngacaknya orang korupsi. Kiai mengacak-acaknya orang dukun tuh, bantas banget Kiai, depak-depakin tuh dukun. Dukun mah goblok tahu. Tuhan aja gak tahu. Nyari duit aja pakai tromol pos, pakai tromol kotak. Kayak gua nyari duitnya ke hutan-hutan, amin. Lah orang bingung, kok Kiai mau ceramah ke Kalimantan ke hutan-hutan? Gua disantetin dia, kagak apa-apa, Allah saya ridho. Gua jauh naik 19 jam. Gua nyantunin sekali, 2 kali. Ya ilah paling 2 kali 100 juta nyantunin. Itu diganti sama 1,5 triliun. Gantinya 1,5 triliun coba. Ya bapak nggak percaya, bodoh.
Cek aja di Malau Bual-Bual, lagi sedang berdiri pabrik CPO dengan sawit 100.000 hektar. Amin. Itu dialokasikan 40% untuk membangun agama dan bangsa. Boleh Malaysia silakan 30%. Kita 30%, yang 40 potong. Kalau enggak gue doain dimakan hama wareng, gituin aja udah. Ya, lihat lah. Kadang-kadang kita nih ceramah lebih baik ini. Kalau kiainya udah kayak gini, besok gue datang dah, kata Kapolsek. Siap Pak Kiai. Lah saya udah berapa kali dulu di Korambil apa di mana lagi dulu. Saya mikir, lihat gini. Begini Pak, jadi kalau udah acara kenegaraan kayak gini, lu tadi ngomong apa lu? Ceramah. Enggak bawa negara enggak? Gua ceburin lu. Lah kalau udah begini, kenalkan negara kepada publik, kepada rakyat. Ini loh negara kita. Karena sekarang Pancasila udah kagak ada yang hidup. Pancasila udah jarang ngamalin. Kalau bukan kiai yang biayanya ringan, siapa lagi? Kiai itu yang namanya Jenderal Sudirman, Pak Dirman, kiai. Dia bawa dikenakan Pancasila di mana-mana. Karo podo wong sedoyo karo meniko. Niki Bhinneka Tunggal Ika karo sedoyo harus ngertos. Nggih? Mbok sampean ora meneng ae. Sing ajarane niki sae karo podo sing sampean gaeling sama negara, gaeling sama Pancasila, podo wae sampean. Loh. Saking iki lho, karo menang wae. Saking Jawa menika nggih. Lha piye Raden Sayyid ki? Acarane negara. Kalau niki karong sedaya enggak ngertos karo acarane, piye? Lu pada bengong aja. Lah, orang Bekasi bengong. Jadi kita kumpul di sini dalam rangka membawa Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bhinneka Tunggal Ika bersemayam. Maka ajaran ini, Maulid ini dikemas dalam rangka membawa pembaruan umat, membawa pembaruan bangsa. Maka dibikinlah leadership. Namanya MUI. Sorry Pak MUI ya, saya giniin. Namanya Majelis Ulama. Akan ada penasihat ulama. Ulamanya mesti punya kredibilitas. Ulamanya mesti low profile. Ulamanya betul-betul harus mempunyai pengalaman intelektual. Maka disitulah akhirnya dimintain pendapatlah Ki Hasim. Datang ke negara, dipanggil sama Bung Karno. Bagaimana kata Bung Hatta, ini negara ini, dibikinlah rumusan Undang-Undang 45 ini dalam rangka mengacu kepada Al-Quran. Ustazah harus tahu. Kalau besok orang ngodrak-adrik Pancasila, lu harus tahu dari mana tuh Pancasila. Enak aja, Pancasila bid'ah. Ngerek bendera merah putih bid'ah, gue jejak juga lu. Ngerti kagak di negara gua tahu. Kalau lu mau keluar dari negara gua, keluar sono. Bid'ah mulu kerjaan lu, ngerti kagak. Baru sekolah di Arab aja gratis aja lu. Belagu banget lu. Lah, ini Majlis Ahlul Bait. As-Samawat Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tempat tinggal di Sari Sitin, ya, dari keturunan Fatimah Tujahroh. Maka dilarang kalau dia berbicara tidak membawa negara agama, dilarang oleh Allah dan Rasulnya atas nama Ahlul Bait. Dan kedua, dilarang karena kita punya adalah polis As-Samawat. As-Samawat polis Pak anggota dewan, saya punya polis. Polis saya ditempel. Setiap saya berkunjung, saya harus menjuarakan negara bangsa dan negara. Dan polis saya satu harus menyantuni yatim dan fakir miskin dan rumah-rumah ibadah. Itu polis saya. Anda silakan punya kriteria. Lihat negara kita punya polis. Di mana-mana Pancasila terpampang. Di mana walaupun ada di Kapolsek Kapolres mesti terpampang itu. Lihat. Semua dikenalkan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini polis kita hari ini Maulid membangkitkan semangat gairah hidup, kerukunan beragama, jangan mengaduk-aduk agama orang. Ilah. Tapi kalau dia mengaduk-aduk agama kita, lapor kepada pemerintah setempat, pada orang tua kita, ada abah, ada daeng, ada kakang, lapor kumaha kang, iya teng, iya kumaha agama. Jadi kalau ada kiai ngaduk-aduk agama, kasih catatan aja, daeng. Kalau daeng gak berani, akang gak berani, si abah, ilok si abah kagak berani juga. Tulis saja kiai, tolong dah jangan diaduk-aduk agama orang. No, banyak orang kagak sholat, no gimana, no tukang ojek, gituin aja udah. Tukang ojek kagak sholat, lu kagak omelin. Orang Islam kumpul, apa no legenda ya? Legenda, pada pakai tanda pendek, bocah, lu kagak omelin. Giliran agama orang lu aduk-aduk.
Coba, gua kadang-kadang kemarin pakai tiduran bu, itu bocah kakinya pada korengan, pakai celana pendek. Innalillahi. Lihat, pada naik Mio, lihat, pakai celana pendek. Ini akidah mau dibawa kemana? Maka mulai maulid, ibu-ibu dengar. Anak lu besok kalau pakai celana pendek, empos pahanya. Malu-maluin aja lu. Biasanya tukang belain ibu-ibu, kita mah galak banget sama anak. Dia, lah pak, modern apaan? Modern. Kagak pantas banget mamanya pakai kerudungan, anaknya telanjang. Ketok dulu. Kalau bukan kita orang tua pendidikan sedini mungkin membangun karakter anak, siapa lagi? Jangan serahin pemerintah. Pemerintah udah pusing urusan pajak, urusan infrastruktur. Ini ya bagiannya. Urusan mental spiritual ada MUI dan ada ustadz dan kiai, itu uswatun hasanah. Enak banget gue ceramah, kayaknya 3 jam lagi gue bakal bubar. Ya, jadi mari kita rapatkan barisan kita sebagai barisan uswatun hasanah. Mari kita ciptakan leadership dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membentuk persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dan negara kita adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Di bawah itulah kita harus taat dan patuh para pemimpin, semasa pemimpin kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salah, tolong sekali lagi warga khususnya jangan ikut-ikutan membakar gambar-gambar pemimpin kita. Saya sebagai perwakilan ulama di Jabotabek ini kagak ridho. Silakan kiai yang lain protes. Silakan ustadz yang lain protes ke mimbar. Nggak ada Islam mengajarkan begini. Kalau kita sudah tidak menghargai pemimpin kita, maka negara lain tidak akan menghargai. Lihat saudara kita amburadul di bawah jembatan. Lihat saudara kita tidak dihargai di mana-mana karena akibat kita tidak menghargai pemimpin kita. Mari kita ciptakan eksekutif kerja dengan baik. Mari kita doakan legislatif mengambil keputusan yang baik. Mari yudikatif membuat keputusan yang lebih baik. Kita ciptakan pintu gerbang DKI adalah Bekasi. Ingat, Bekasi. Karena masuk dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masuk dari wilayah, inilah dua kekuatan yang terbesar di Indonesia yang akan megang peranan pemimpinan eksekutif dan legislatif. Kalau Bekasi bukan basis pertahanan nasional sebagai pertahanan Pancasila, jangan diharap akan selamat pemerintahan kita yang berada di DKI. Lihat Depok, lihat Tangerang. Insya Allah kemarin launching kita sudah di Tangerang pak. Jadi kita keter ini di sini Tangerang dulu, Bekasi, besok lihat di Sawangan. Lihat pak, kita keterin. Ayo. Lah, cuman gue heran dah. Kalau pejabat takut sama gue, apa alasannya lu takut? Maka kalau mengundang tanya, Kiai Saadi lo profilnya bagaimana? Silaturahmi kayak abah. Ini kagak pejabat mengundang gua kagak silaturahmi, suujon aja suujon. Bujuk gua itu dari sore kagak tidur, ngelayanin umat, bagaimana sakit, jangan sampai sirik, gua ajarin, nggak usah bayar, gua bagi duit. Dibisikin aja sama ustadznya, jangan Kiai Saadi aliran sesat, bapak moyang lu, aliran sesat. Lu pendidikan lu di mana? Baru pendidikan aja di Mekah aja lu juga cuma dibayarin gratis, belagu banget lu. Iya kan? Makanya kalau kita mengundang seorang ulama, ibu-ibu saja benerin. Lihat dulu lo profilnya. Malam kita munajatin, wahai Allah Tuhanku, aku memanggil orang-orang yang kau ridhoi agar dia bisa mencuarakan agama dengan baik dan membawa ke negara dengan baik. Tolong tunjukkan ke siapa, aku mohon. Begitu apa? Ini kagak. Lu dari mana? Camat Tambun. Wah, tempat basah nih. Persokotnya dulu dah. Agama persokot dulu. Kayaknya kata camat, saya kecil yang begini mah. Lihat gitu udah kecilin udah. Coba gua Camat Tambun datang. Punya duit loh, mau ngadain maulid. Punya kiai, kali nggak punya. Nah, jadi hari ini Bekasi sebagai basis pertahanan pintu gerbang, Pak ya. Ini di dalam dunia intelijen, kenapa seringkali kita membuat pertahanan di sini. Ya, saya banyak di Bekasi, maaf dan ya. Maaf saya ngomong ini bukan terlanjur ekspos, bukan. Kenapa inilah yang kita akan bidik dalam rangka menciptakan Indonesia ke depan. Saya akan meluncurkan 2014, buku saya sudah keluar itu. Ya, bagaimana Indonesia menjadi power. Ya, saya mulai dari sini, Kalimantan perbatasan, insya Allah di mana perbatasan saya dakwah. Dan doakan mudah-mudahan pemimpin kita mudah-mudahan tenang, menghabisi waktunya,
para eksekutif menghabis waktunya. Kalau demo-demo kita doain aja. Cuma saya pesan bagi jamaah maulid, tolong sekali lagi redam emosi, jangan terbakar emosional. Karena kita baru mau tinggal landas, ya, mau tinggal landas. Karena negara Republik Indonesia ini akan dibutuhkan dunia inilah negara Katulistiwa, Jamrut Katulistiwa. Lihat, setiap siapa yang menulis Jamrut Katulistiwa dihabisi di luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia inilah kekayaan lautnya 100 triliun per bulan. Dicolong habis. Lihat, belum lagi gunungnya yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan agrobisnis. Lihat. Belum lagi yang namanya menghasilkan yang lain. Kita pertahankan sampai darah penghabisan kita sebagai sang saka merah putih. Kita sholat 5 waktu, maka kita pertahankan sebagai negara Republik Indonesia. Jangan sampai dirongrong. Amin. Baik, jamaah sekalian. Udah 2,5 jam, 2,5 jam gua. 1,5 jam. Baik Bapak Ibu, karena kita akan nyantunin. Hari ini Abah sama Daeng sama Kakang. Ini ada anggaran 15 juta untuk lurah-lurah. Ada 10 lurah nih. Ada 10 lurah. 10 lurah. Jadi 10 lurah ini dibagi 1,5 juta. Karena kita harus adil. Setuju Pak? Uang ini bukan uang saya. Uang juga jamaah, uang kita kumpulin buat membangun bangsa. Jadi kita buktiin bahwa maulid itu membangun kebangsaan, membangun sosial. Jadi uang 15 juta ini nanti diatur sama ente. Kalau saya bagiin hari ini 10 orang kan kayaknya gak etis banget, lama banget ya. Ilok, nama Abah korupsi. Gue serung dia ke rumah gua. Terus kalau besok dia korupsi, ilah di sini nggak ada apa-apanya. Jadi uang 15 juta saya akan serahkan melalui satu dipanggil tadi, ada Daeng, 3 ini 5 juta akan diserahkan 1 MUI, kedua anggota dewan. Lah kan kita sama-sama duduk ini. Lah orang kerja sama apa? Sama perwakilan Bupati. Setuju Pak? Kalau Kiai Sadi itu profesional orangnya, emang kita suruh nonton, dia suruh jadi pemain hari ini ya. Lah kalau ini gue jadi pemain ini, gue main, DPR pemain, coba, MUI pemain, coba, Bupati pemain, coba, Lurah pemain, berapa kesebelasan gue ini? Ayo lu lawan dah. Ya oke, mana Dokter Yayat? Nih, saat duitnya. Ini bukan kitab, duit. Bah, bodoh, gue mau dikatain ria kek, apa kek. Pak, tapi nanti jangan diekspos di TV ya Pak ya. Jangan diekspos di koran ya. Kisahnya nggak boleh. Ekspos nanti Pancasila. Dah, duitnya yang baru-baru aja. Susah ngitungnya. Ya, jadi mohon dengan hormat anggota Dewan. Jadi inilah yang saya dengungkan bagaimana membuat pembaharuan bangsa negara ke depan. Jadi salam sama Bupati. Insya Allah di Bekasi ini kita akan membuat pertahanan seperti ini, pertahanan sosial. Jadi terserah orang mau ngeritik apa, saya nggak mau tahu. Pokoknya ini adalah uang amanah Allah. Pertama, kita punya 1, Kiai Nur Ali hari ini boleh meninggal. Ya, Kiai Muhajirin boleh meninggal. Siapa pejuang kita lagi? 1. Ya, dan di sini kita punya kedua orang tua. Dia capek melahirkan kita, kalau belum tidak tiada. Hari ini kita punya saham 300 lembar. Terdiri pecahan 50.000. Untuk membangun karakter bangsa ini perlu adanya mengamalkan Pancasila sebagai keadilan sosial. Karena kita tidak bisa menyeluruh, tapi kita bisa distrik. Distrik kita melalui Bekasi diwakili oleh Muspika dan Muspida hari ini. Inilah yang kita harus bangun kebersamaan kita dalam rangka mewujudkan cita-cita Republik Indonesia. Semoga negeri bangsa kita tidak lagi dipecahkan di gunungnya, dimuntahkan lautnya, diamuk dengan puting beliungnya. Insya Allah saya akan serahkan ke distrik ini. Tolong dikasih beliau bertiga dan akan diserahkan nanti oleh Pak Camat. Pak Camat terakhir nerimanya ya. Karena ente dari Bapak. Nah. Iya, kan kita mau ijab kabul nih, Pak. Iya, satu-satu. Ya. Saksi. Iya, saksinya MUI. Ya, saksi. Ya kan gini. Iya. Iya, gini kan? Mari, saya bersaksi
pada hari ini yang tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan saya sebagai warga Indonesia hari ini mewujudkan cita-cita Republik Indonesia dengan mengamalkan Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uang ini akan dibagikan kepada musola dan masjid bagaimana pemerintahan setempat yang mengatur. Saya akan serahkan kepada beliau sebagai wujud perjuangan tombak kita hari ini untuk mewujudkan cita-cita Republik Indonesia yang kita cintai. Dari Maulid ini mudah-mudahan kita punya komitmen dalam rangka menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan saling duduk bersama dengan agama-agama lain, bahwa kita adalah harus menciptakan suasana kondusif di negeri kita ini. Terima kasih Pak Kapolsek, terima kasih Bapak anggota Dewan dan perwakilan Bupati, dan juga dari Dan Ramil serta MUI. Mudah persilakan kembali lagi. Baik jamaah, kita sudah kasih rezeki ini, tinggal satu yang belum. Apa kira-kira ini ya? Hah? Udah si Abah. Lah dia mah tanggung jawab pemerintah, gua beda. Yang belum satu Pak. Satu yang belum. Apa coba? Lu nggak tahu dah. Ada nggak orang buta hari ini yang ikut Maulid? Ada? Mana? Kalau ada yang buta silakan ambil. Orang buta aja mau ngikut ngaji. Tuh Pak, hari ini lihat, gua nggak bisa dibohongin. Orang buta mau ngaji, yang melek kagak mau. Yang buta dia apa yang melek? Baik, ada berapa orang? Kedua, bapak-bapak yang udah tua yang gak punya anak. Kemarin ibu-ibu udah, sekarang bapak-bapak. Baik. Nah, sini Kong. Nah, sebagai dewan kehormatan ini, saya panggil yang namanya ketua distrik. Ketua distrik. Nih, nyicipin gajian gua. Udah situ aja Bang. Nanti dia jatuh, situ aja. Ya ini kita ngamalin agama Pak. Kasih, cium tangannya. Ya, ini Pak, ya. Karena ada riwayat bahwa baginda Rasulullah SAW begitu datang orang buta, dia mukanya masam. Abasawata, Qur'annya lihat, abasawatawala. Gak boleh. Baik, jamaah sekalian. Pada hari ini kita sudah berikan ini dan kita tinggal zikir. Zikirnya karena sekarang sudah terkenal di mana-mana majlis zikir, kita akan zikir jahar, kolbi, dan zikir bil arkan sudah. Sejenak kita baca selawat, kemudian kita nyantuin anak yatim, dan insya Allah kita tutup karena sebentar lagi johor, dan masing-masing pejabat masih juga ada urusan yang lain. Dakwah kita nggak panjang lebar, tapi ini sebagai pembangunan leadership ya, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, santunan anak yatim dan kaum duafa, mewujudkan masyarakat Bekasi yang lurus dalam tauhid dengan mensyuruh dari ajaran baginda Rasulullah. Tambun Selatan 12 Februari 2011. Mudah-mudahan ditandai dengan sumber anak yatim dan pembangunan rumah ibadah. Amin. Baik jamaah, pada hari ini saya sebagai pimpinan Majlis Zikir As-Samawat mengucapkan banyak terima kasih kepada trio yang ada di sini ya, kepada leadership yang membangun komitmen 3 leadership ini sebagai basis pertahanan Tambun Selatan. Mudah-mudahan kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, dan juga Bapak Kapolsek. Dan juga terima kasih kepada Dewan MUI, anggota Dewan, dan juga Bupati. Insya Allah kita galang persatuan dan kesatuan. Mari kita berukhuwah Islamiyah kita. Mari setiap Maulid kita punya event 2. Maulid 1, dan kedua adalah nanti yaitu Isra wal Mi'raj. Kalau event ini kita galakan, kita undang beliau-beliau, ada calon pemimpin dari STTD. Dan di sini juga ada Rektor Unisma. Mari bergabung dengan beberapa perguruan. Kita mercusuar di Bekasi. Mudah-mudahan apa yang kita tanamkan, apa yang kita amalkan di negeri ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Bekasi terus bertumbuh pejuang-pejuang baru dan terus berjuang untuk membela kebenaran ini dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara kita adalah yang perlu kita amalkan bersama, dan kita jaga kantipas dan teritorial kita bersama para muspika, muspiko, dan para musbida. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua. Mari kita rapatkan barisan, kita renungi sejenak.
Silakan ibu-ibu, mari kita sama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu Ya Allah. Ya Allahu Ya Allah. Ya Allahu Ya Allah. Ya Rahman Hu Ya Rahim. Ya Rahman Hu Ya Rahim. Ya Allah, dengan kasih sayang Engkau lebih dahulu memperkenalkan sifat-Mu Rahman dan Rahim. Hari ini ya Allah, Kau perkenalkan kami duduk bersama ke orang-orang tua kami, baik legislatif, baik yudikatif maupun eksekutif ya Allah. Kau dudukan kami ya Allah hari ini dengan yatama wal masakin. Kau ajarkan sifat-sifat-Mu ya Allah terhadap mereka. Hari ini apa yang menjadi ajaran-Mu kepada baginda Rasulku Muhammad SAW, semoga sifat ini selalu terhiasi pada diri kami ya Allah. Ya Rahman, terima kasih kalau kemerdekaan negeriku Kau wujudkan. Terima kasih ya Allah, orang tuaku telah berjuang dan semua para pejuang telah mengikhlaskan tumpah darah mereka. Sebagai sifat Rahman-Mu, sifat Rahim-Mu, Kau antarkan kami dengan kemerdekaan. Ya Rob, hari ini Rahman-Mu terbukti, Kau kumpulkan kami dalam rangka uswatun hasanah. Kau contohkan kami hari ini sebagai orang-orang yang membentuk leadership. Ya Rahman, jangan pisahkan kami dari sifat ini. Jangan Kau pisahkan sifat kami yang ada pada diri kami ya Allah. Karena suatu saat kami sadar kami akan menemui kematian. Ya Rahman, Engkaulah Tuhanku. Kau rahmati dan Kau berkahi negeriku. Kau rahmati dan Kau berikan ya Allah semua institusiku. Maka berikanlah Rahman Rahim-Mu pada hari ini kepada kota Bekasi kami, yang Kau titipkan kami jadi anggota dewan, Kau titipkan kami jadi bupati dan wakilnya, dan Kau titipkan kami jadi tentara, Kau titipkan kami juga ya Allah jadi polisi. Ya Rabb, sebagai amanah negeri ini, Kau berikan di pundak kami tugas kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Wahai Engkau Tuhanku, hari ini Engkaulah Tuhanku, yang tiada Tuhan kecuali Engkau, bahwa Kau utus Muhammad sebagai Rasul-Mu, yang hari ini kami peringati. Kami mohon ampun kepada Engkau wahai Allah, apabila suri teladan Rasul-Mu kami belum jalankan. Kami berikrar pada hari ini, bimbing kami ya Rahman, bimbing kami ya Rahim. Ya Hayu Huya Qayyum.
Ya Hayu Ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah, hasbunallah. La ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim ajmain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah
minal afati wa nikmah wa min hammi wa min guma bi ahlil badri ya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Rahman, Allahu Rahim. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Salawatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, walaka syukru, walaka mulku, walaka jalalu, walaka sifatu, kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala jikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Dengan rahmat Engkau, dengan kasih sayang Engkau, Kau turunkan Al-Quran, Kau percayakan kepada Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini ya Allah, kami peringati lahir beliau. Bukan saja Kau lahirkan mereka dari ibu Siti Aminah, tapi Kau lahirkan ya Allah, mereka memberikan contoh yang Kau didik sebagai akhlak-akhlakul karimah. Ya Rabb, hari ini kami mengakui banyak dosa dan kesalahan kami. Baik tak kalah kami hari ini, Kau dudukan kami sebagai camat, Kau dudukan kami sebagai dan ramil, Kau dudukan kami sebagai kapolsek kapolres, dan Kau dudukan kami sebagai MUI, dan Kau dudukan sebagai anggota dewan. Ya Rob,
Semuanya kami ngaku. Banyak kesalahan yang kami perbuat. Pada hari ini, kami pun warga hari ini, kami pun umat hari ini mengakui. Karena Engkau Tuhanku yang tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah ya Allah Maha Pengampun. Engkau telah firmankan kepada Rasulku. Dan hari ini kau ketuk hari ini. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ya Rabb, melalui mimbar ini, melalui mulut kami ini, Kau amanahkan kepada saudara kami sebagai muspika. Bimbing mereka ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, agar terus berjuang mengamalkan agamamu, agar mereka terus berjuang membela negeri kami. Ya Rabb, kalau ada dewan kami hari ini, agar mereka bisa memberikan keputusan yang baik untuk negeri dan bangsa kami ya Allah. Ya Allah, bimbing eksekutif kami ya Allah, bimbing legislatif kami ya Allah, bimbing ya Allah yudikatif kami, agar senantiasa ya Allah negeri bangsa kami, jangan kau berikan cobaan begitu berat kepada negeri kami. Gunung kau sudah kau letuskan di mana-mana ya Allah, lautmu sudah kau muntahkan, anginmu sudah mulai mengamuk. Kami hari ini umat Rasulmu di Tambun Selatan ini, kami duduk bareng bersama dengan Yatama wal Masakin. Kami kau titipkan rezeki, saudara kami menyantuni yatim, dan kami jamaah ya Allah pada hari ini memberikan ya Allah apa yang telah kau inginkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya Allah, kami ikhlas beragama Islam. Wa yuqimuna sholata, kami sholat kami ikhlas, dan zakat hari ini kami ikhlas. Maka ya Allah pada hari ini tolong ampuni orang tua kami. Mereka mendidik kami tidak pindah agama. Mereka mendidik kami agar jadi orang yang soleh, yang soleha. Ya Allah, sebagaimana Siti Aminah melahirkan Rasulku, sebagaimana ibuku melahirkan aku, hari ini pelihara mereka yang baik ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan, jadikan kubur mereka keduriyatul miryatil jannah. Rabbana Allahumma ihdi hajatina ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Goni, ya Hayu, ya Qayyum. Ihdi hajatina wa fi baraka maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihdi hajatina umat tasidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihdi hajatina balada amina Indonesia ama. Allahumma ihdi hajatina ya Sami. Sami doa ada, sami doa umat tasidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdi hajatina ya Sami. Silakan bapak-bapak berdoa masing-masing, ibu-ibu. Tingkatkan keyakinan, berdoa, insya Allah dikabul hari ini doa kita. Silakan bapak-bapak yang berdiri berdoa, yang di jalan semuanya berdoa. Berdoa masing-masing, minta kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini berikanlah kekuatan kepada kepolisian kami, agar mereka bisa memberikan suasana kondusif, berikan kemampuan mereka. Lindungi mereka di mana saja berada dalam tugas ya Allah. Ya Rabb, lindungilah angkatan darat kami dalam menjaga perbatasan, agar mereka punya komitmen dalam rangka membela negeri dan bangsa kami. Ya Rabb, berikan kekuatan kepada angkatan laut kami, agar senantiasa mereka ya Allah bisa menjaga kepulauan kami yang luas. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada angkatan udara kami. Semoga mereka bisa mengawasi ya Allah dari radar-radar mereka ya Allah. Ya Allah, rahmat-Mu pada hari ini begitu besar. Telah lahir seorang Rasul Muhammad SAW. Kami peringati ajarannya begitu baik, namun kami akui kami belum banyak ya Allah mengamalkan. Tolong bimbing kami ya Rahman. Tolong bimbing kami ya Rahim. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang soleha. Jadikan tangguh pertahanan kami ya Allah. Satukan kami dari Sabang sampai Merauke ya Allah. Robbana, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan dan bantuan. Semoga rahmat Engkau pada hari ini meliputi langit dan bumi, dan Kau rahmati kami duduk bersama kepada para pemerintahan kami. Robbana,
Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami kembalikan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah, hari ini demikianlah gemah dakwah kita dan tabligh akbar kita. Saya selaku pimpinan majlis ini mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan. Terima kasih pada Muspika, Muspiko dan Muspida serta anggota dewan dan MUI. Izinkanlah saya memohon maaf atas segala kesalahan apa yang saya utarakan. Yang benar hanya dari Allah. Mari jamaah sekalian, mudah-mudahan dari silaturahmi ini kita jadikanlah pertahanan nasional dari mulai Muspika, dari mulai Muspiko dan Muspida. Mudah-mudahan menjadi sentral kekuatan kita dan semua organisasi. Terima kasih dari kekuatan kita yang kita lakukan hari ini adalah untuk membentuk karakter bangsa dan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى من فضله عمنا أمنا يا عاشق مصطفى مصطفى